Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Pindawati, ibu bekerja dengan 3 orang anak. Kali ini hari Jumat, saya sengaja cuti mau ikut pengajian diskusi cantik grup pengajian saya bersama Ustazah Evi dan juga teman-teman. Yuk ikuti videonya, terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sahabat, rasanya berkumpul kajian ini seperti taman surga. Nah sahabat, kali ini materinya tentang anak sebagai penolong kita orang tuanya di akhirat nanti. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa anak ini memiliki kedudukan yang macam-macam ya. Ada misalkan anak ini sebagai perhiasan ya bagi orang tuanya. Contohnya ketika anak kita masuk sekolah favorit, ketika anak kita masuk kampus favorit, pekerjaan yang bagus, kan bisa dibanggakan gitu ya. Jadi sebagai perhiasan bagi orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian ada anak juga sebagai musuh. Anak sebagai musuh ini dijelaskan dalam surat At-Taghabun ayat 15. Seperti yang kita ketahui, ada contoh di TV ya, waktu itu ada anak yang melaporkan ibunya ke pengadilan karena suatu perkara. Jadi ini salah satu mungkin anak kedudukannya dia sebagai musuh orang tuanya. Lalu ada lagi anak ini sebagai ujian dalam surat Al-Anfal. Jadi seperti orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome atau anak dengan kelainan, ini adalah anak yang kedudukannya sebagai ujian bagi orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah anak yang sholih, anak yang bisa menjadi penolong bagi orang tuanya, seperti dalam surat Al-Furqan ayat 74. Kali ini yang dibahas. Nah sahabat, tadi dijelaskan bagaimana caranya kita sebagai orang tua agar kita bisa mendapatkan anak yang sholih ya dan sholihah. Seperti doanya para nabi ya di Al-Quran dengan masing-masing permintaan. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa menambah kebaikan yang kita lakukan, menambah dosis ibadah yang kita lakukan, seperti menambah rakaat dalam sholat sunnah kita, dalam qiyamul lail kita, menambah jumlah tilawah Al-Quran kita, menambah jumlah sedekah kita, menambah puasa sunnah kita. Jadi untuk kita benar-benar mendoakan anak. Jadi mendoakan anak kita supaya menjadi anak yang sholih dan sholihah. Dan itu dari orang tua. Ketika ada anak yang berhasil ya, saya yakin pasti usaha orang tuanya luar biasa. Seperti cerita Muhammad Al-Fatih yang di usia 21 tahun yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Itu luar biasa ibunya. Ketika usia dia 6 tahun, dia sudah menggambar peta. Ketika Muhammad Al-Fatih ini bertanya peta apakah itu, dia mengatakan kalau itu adalah peta Konstantinopel dan engkau akan bisa menaklukkannya. Dengan apa wahai ibuku? Dengan ketaatanmu kepada Allah. Seperti itu. Lalu sahabat, selanjutnya kita sebagai orang tua harus betul-betul memperbanyak doa ketika kita melakukan peran kita sebagai ibu. Saat kita memasak, ya Allah berikanlah kebarokahan dalam makanan ini yang akan dimakan oleh anakku. Kemudian saat kita mengantar sekolah, ya Allah berikan anakku ilmu yang banyak dan bermanfaat ya Allah. Dan berikan dia kesuksesan dunia dan juga kesuksesan akhirat.
Pertanyaan pertama adalah bagaimana ketika anak-anak sudah dewasa dan orang tua baru bisa menyadari dan belajar agama. Anak-anak dewasa ini sudah sering berbuat maksiat. Apakah terlambat sebagai orang tua untuk mendoakan anak-anaknya? Seperti itu. Dan Ustazah Evi menjawab, tentu tidak. Tidak ada kata terlambat untuk mendoakan anak. Meskipun dia sudah dewasa, dia juga menceritakan Ustazah ada seorang ibu yang dari Surabaya ya waktu itu. Jadi ibu ini memiliki anak yang sudah dewasa yang Masya Allah sering banget berbuat maksiat. Jadi ya minum khamar, kemudian melakukan hal-hal yang maksiat. Lalu orang tuanya ini tetap selalu berdoa, tetap memberikan nasihat, tetap juga mencontohkan yang baik kepada anaknya meskipun sampai akhirnya qadarullah ibu ini meninggal. Ternyata Allah mengabulkan doa ibu ini setelah meninggal bahwa anak ini berubah menjadi anak yang sholih, yang senantiasa melakukan kebaikan hingga sampai saat ini. Jadi tidak ada kata terlambat untuk orang tua yang mendoakan anaknya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sampai kalau ada orang tua yang mengadopsi, dia kemudian mengadopsi anak ya, kemudian dia mendoakan anak adopsinya, anak angkatnya itu apakah sampai doanya? Ustazah Evi menjelaskan kalau sampai, jadi doa itu sampai. Jangankan itu kepada anak angkat, doa kita kepada orang yang sudah, teman yang sudah meninggal, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu, itu katanya juga sampai. Nah sahabat, dengan berakhirnya pertanyaan tadi dan berakhir pula kajian kali ini dan waktunya makan-makan, karena tuan rumah ini orang Makassar, dari dia menyajikan coto Makassar dan juga es palu putih. Nah setelah sampai rumah, Mbak Windy Sohibul Hajjah kali ini memberikan kue dan juga souvenir buat teman-teman yang datang kajian. Terima kasih Mbak Windy, souvenirnya bermanfaat sekali. Dah sahabat, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sahabat diberikan Allah senantiasa ketaatan dalam kebaikan dan juga keistiqomahan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.